Halo pemirsa, saya Dian Mirza, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, puluhan kios di Pasar Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terbakar dini hari tadi. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Dan saat kejadian, sebagian pedagang masih mudik, seluruh barang dagangan pun ludes. Pasar Bintaro. Panas, parah, beres. Kebakaran meludeskan puluhan lapak pedagang di Pasar Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 20 kios di lantai 2 ludes terbakar saat sebagian pedagang mudik lebaran. Tak satu pun barang dagangan berhasil diselamatkan. Pasca kebakaran, garis polisi dipasang di areal pasar. Sebagian pedagang datang tak bisa mendekati lokasi kebakaran. Diduga sumber api dari korsleting listrik dari kios pedagang kendi. Mulai ada percikan api, ada langsung mati, timbul api gitu, korsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya Pak? Nggak ada korban jiwa, alhamdulillah aman. Menyelidiki penyebab kebakaran, polisi meminta keterangan sejumlah pedagang. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara tak diberi uang lebaran, seorang pemuda tega membakar rumah orang tuanya sendiri. Pelaku babak belur diamuk warga. Rumah semi permanen di Jalan Kolonel Nurdin Lubis, Panyabungan, Madiling, Natal, Sumatera Utara ini ludes terbakar. Warga panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Puluhan warga juga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Di tengah kebakaran, warga menangkap Fajar, anak pemilik rumah pelaku pembakaran. Sebelumnya Fajar cekcok dengan ibunya karena tidak diberi uang lebaran. Tak disangka Fajar mengamuk lalu membakar rumah orang tuanya sendiri. Masyarakat mengetahuinya setelah api muncul dari rumah yang terbakar. Dengan kondisi wajah babak belur usai dianiaya warga, Fajar diserahkan ke polisi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husin Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak bersilaturahmi ke rumah kerabat, mobil yang ditumpangi satu keluarga ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Sang istri tewas, suami dan 3 anaknya terluka. Sementara gegara sopir mengantuk, mobil terjun ke jurang menghantam atap rumah warga. Warga dikagetkan suara hantaman keras di perlintasan kereta api di Kelurahan Sentang, Asahan, Sumatera Utara. Mobil ditumpangi satu keluarga tertabrak kereta api bisnis rantau Prapat Kisaran. Awalnya, para korban dari Medan hendak bersilaturahmi ke rumah kerabat. Di perlintasan tanpa palang pintu, mereka diteriaki warga saat kereta api akan melintas. Istri pengemudi mobil tewas, sementara suami kritis dan 3 anak mereka luka-luka. Apinya dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sedangkan kendaraan mobil sendiri dari arah Medan mau menuju ke rumah keluarganya yang berada di Sumatera Utara. Mobil terjun ke jurang menghantam atap rumah warga di Jalan Usman Isa, Gorontalo. Kecelakaan akibat pengemudi mengantuk saat mengendarai mobil. Meski mobil rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bus pariwisata yang membawa 43 penumpang terbalik dan menabrak pintu di Raya Bukit Tinggi, Pariaman, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bus diduga mengalami remblong saat melewati turunan dan tikungan, ditambah kondisi jalanan yang licin. Namun saat evakuasi penumpang bus di lokasi, sebuah mobil menabrak pengendara motor hingga masuk ke kolong mobil. Ayo, apa bang? Sinyal aduh banget sinyal. Sementara itu pemirsa, salah mengikuti peta melalui aplikasi, mobil mewah terjun dari ujung ruas tol Karyana Gresik. Terjun dari atas, meloncat. Mobil mewah dikendarai Rudi Heru Komandono terjun dari atas ruas tol Krian Gresik. Korban 62 tahun luka ringan tampak syok. Sebelumnya korban bersama penumpang wanita berkendara mengandalkan aplikasi peta. Korban masuk ruas tol Krian Gresik yang belum terhubung ke arah Manyar. Fokus pada aplikasi peta, korban tak memperhatikan rambu petunjuk yang ditutup.
Mobil terjun dari ketinggian 5 meter menabrak taman di perempatan exit tol Kebomas. Ribuan penumpang komuter lain saling dorong berebut masuk stasiun Tugu, Yogyakarta demi mendapatkan tempat duduk. Akibatnya sejumlah anak menangis terjepit di kerumunan. Ribuan penumpang komuter lain Jogja Palur berhamburan saling dorong berebut masuk stasiun Tugu Yogyakarta saat petugas membuka portal pembatas peron. Sejumlah penumpang berteriak saat melihat banyak anak terjepit antrean. Penumpang berebut untuk mendapatkan tempat duduk. Di momen libur Lebaran ini, komuter lain Jogja Palur mencatat rekor tertinggi jumlah penumpang harian, 45.000 orang melampaui volume harian angkutan Lebaran tahun 2024, 41.000 penumpang. Di Jogja tadi dalam rangka apa, Mas? Jalan-jalan. Perasaannya gimana, Mas? Tadi kan disuruh banget ya? Ya, kurang tertib kalau masuk KRL. Penambahan 4 kali rute menjadi 31 perjalanan tiap harinya dilakukan untuk menyambut libur Lebaran. Komuter lain Jogja Palur menjadi transportasi favorit, hindari macet dengan tarif terjangkau Rp8.000 sekali jalan. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan arus balik terjadi di stasiun Halim Perdana Kusuma. Jumlah penumpang kereta cepat Wush kemarin mencapai 23.000 orang. Arus balik libur Lebaran sepanjang minggu kereta cepat Wush diserbu penumpang. Terlihat dari ramainya penumpang yang tiba di stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta. PT KCIC mencatat jumlah pengguna kereta cepat Wush sepanjang minggu tembus 23.000 penumpang dari Bandung menuju Jakarta. Sementara jumlah keseluruhan selama libur Lebaran mencapai 280.000 penumpang. Jadi pemesanan tiket banyak untuk relasi Bandung menuju Jakarta. Dan kalau rata-rata penumpang kami prediksi ini akan bisa mencapai lebih dari 22.000 bahkan hingga 23.000. KCIC mengimbau calon penumpang asal Bandung yang ingin menggunakan kereta cepat Wush agar memanfaatkan kereta feeder yang tersedia. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta hari ini dipadati 18.000 penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah. Meski demikian, arus mudik juga masih terjadi. Ya pemirsa, kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau mulai dipadati oleh para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta maupun penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar Jakarta. Karena hari ini diprediksi juga sebanyak 18.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun ini. Informasinya sebanyak 19.000 lebih penumpang akan diberangkatkan pada hari ini melalui stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju luar Jakarta. Bahwa sebanyak 276.000 lebih penumpang telah tiba di Jakarta sejak tanggal 2 April, yang mana 2 April ini adalah tanggal masa arus balik dimulai. Saat ini saya sudah bersama salah satunya, nampaknya salah satu penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Halo Mbak, namanya siapa? Oh, namanya Putri. Oke. Wah, lumayan rame ya, rame banget, kayak baru pada pulang juga kali, jam-jam rame gitu. Jadi seru sih, menikmati suasananya juga enak banget ya. Di wilayah Daup 1 Jakarta ada sebanyak 515.000 lebih penumpang, yang mana hal ini menunjukkan warga Jakarta nampaknya sudah semakin banyak kembali ke Jakarta untuk kembali beraktivitas seperti biasanya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Puncak arus balik ruas tol Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat dipenuhi ribuan kendaraan pemudik. Kendaraan hanya bisa melaju 20 km per jam. Senin pagi, kepadatan kendaraan terpantau di kilometer 72 Cikopo Purwakarta dari arah Cirebon menuju Jakarta. Antrean ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek. Kemacetan mulai terasa pemirsa dari ruas tol Cipali hingga gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah arah Jakarta. Banyaknya pengendara mobil yang melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama semakin membuat lalu lintas tersendat. Kepadatan arus balik juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Jumlah pergerakan penumpang yang tiba maupun yang berangkat mencapai 182.000 orang, naik 15% dibandingkan hari biasa. Cuaca buruk membuat 14 jadwal penerbangan terlambat 30 menit hingga 2 jam lebih. Akibatnya ribuan penumpang yang akan berangkat tertahan di ruang tunggu bandara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana terjadi pada Mei 2021. Keduanya diduga menginap di Hotel Palembang pada bulan Juni 2021. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selain tersandung dugaan kasus korupsi Bank BJB harus menyelesaikan dugaan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Lisa Mariana akan melakukan tes DNA terhadap anaknya yang diduga hasil perselingkuhan dengan Ridwan Kamil. 4 tahun lalu, mantan calon gubernur Jakarta ini mengenal Lisa Mariana. Bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil. Selama Lisa hamil, Ridwan Kamil membiayai hingga usai persalinan. RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini, itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami memeluap ini ke media. Ridwan Kamil membantah semua pernyataan Lisa Mariana terkait pemberian uang. Sedangkan tes DNA yang diinginkan Lisa Mariana, Ridwan Kamil memberikan syarat. Seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan. Secara mandiri mengajukan permohonan ke Divisi DVI Mabes Polri. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang wartawan media online ditemukan tewas di kamar hotel di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Situr Wijaya, wartawan media online ditemukan tewas di kamar hotel lantai 3 The Paragon, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria 33 tahun ini lebam di bagian wajah. Polisi melakukan olah TKP. Jasad korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur guna mengetahui penyebab kematiannya. Jenazah telah dipulangkan ke kampung halaman di Palu, Sulawesi Tengah untuk dimakamkan. Polisi berpangkat Ibda yang merupakan ajudan Kapolri melakukan kekerasan fisik terhadap sejumlah jurnalis. Intimidasi dan ancaman terjadi para jurnalis meliput kunjungan Kapolri ke Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu lalu. Tindak kekerasan Ibda Hendri terhadap sejumlah jurnalis terekam kamera. Para jurnalis yang hendak merekam aktivitas Kapolri lebih dekat tiba-tiba didorong ajudan Kapolri Listio Sigit. Ibda Hendri bahkan memukul kepala seorang jurnalis foto LKBN Antara, Magna Zaizar, yang tengah meliput di Stasiun Tawang, juga mengancam beberapa jurnalis lain. Tindak kekerasan itu menuai kecaman. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Magna Zaizar. Usai jadi sorotan, Ibda Hendri didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah meminta maaf. Dan kami sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Polri berjanji memberikan sanksi tegas ke Ibda Hendri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Anyus melaporkan. Pasca diguyur hujan deras Minggu sore, sejumlah perumahan di Kota Tangerang terendam banjir. Kondisi diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Cipadu karena tak kuat menahan debit air. BMKG memperkirakan kawasan Tangerang sepanjang hari ini akan mengalami hujan ringan. Banjir merendam rumah seorang warga di Cipulir, Tangerang, Banten.
Pintu rumah jebol tak kuat menahan air yang terus naik. Petugas damkar mengevakuasi puluhan korban banjir warga Kelurahan Kreo, Ciledug, Kota Tangerang, Minggu malam. Genangan banjir mencapai ketinggian lebih dari 1 meter, usai kawasan ini diguyur hujan lebat sejak Minggu sore. Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Cipadu Jaya. Tadi ada sekitar 25 yang sudah kita evakuasi menggunakan perahu karet dan kita taruh ke musola dan sebagian ada ke rumah saudara dan rumah warga juga. Berapa kali Pak, hampir setiap tahun itu kita mengalami banjir, tapi ini yang lumayan besar karena memang sampai musola itu hampir sekitar 1,5 meter tadi tingginya itu. Hingga Senin pagi, genangan banjir luapan Kali Angke masih merendam sejumlah titik di Kembangan, Jakarta Barat. Salah satunya di perempatan Kembangan Selatan. Sejumlah motor mati mesin karena pengendara nekat menerobos genangan banjir setinggi 50 cm. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jangan pernah lengah saat berlibur. Seorang anak dari Jakarta terpisah dari orang tuanya di kawasan wisata Baka-Baka Pandeglang, Banten. Orang tua ini bingung mencari anaknya dari Jakarta di kawasan wisata Pantai Baka-Baka Pandeglang, bertanya pada petugas penyelamat. Petugas bergerak cepat mencari keberadaan korban. Setelah berjalan lebih dari 1 kilometer, petugas menemukan anak berusia 6 tahun yang dicari sedang makan di pos pengamanan. Korban sebelumnya dibawa warga yang menemukan menangis ke pos pengamanan. Korban kembali dipertemukan dengan orang tuanya. Ini udah dikasih di pos, dikasih makan sama posnya. Tuh, udah makan, kayak gendong. Lewat jalan raya ke pos Kopi Putih. Alhamdulillah ketemu dengan keluarganya. Ini udah dikasih. Berhati-hati saat berwisata. Jika membawa anak, perhatikan kondisi keramaian lingkungan. Jangan sampai hilang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, tarif impor baru yang diumumkan Presiden Donald Trump membuat geger banyak negara. Bagi Indonesia, tarif baru 32% bisa membuat ekspor anjlok dan berujung PHK ribuan pekerja di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger dunia. Dengan alasan melindungi ekonomi Amerika, Trump memberlakukan tarif impor baru yang agresif untuk seluruh negara mitra dagang. Di Asia, tarif impor ala Trump beragam. Indonesia dikenakan tarif 32%. Kamboja terkena tarif paling tinggi 49%, disusul Vietnam 46%, Cina dan Thailand 36%. Sementara Jepang, India, Malaysia, dan Singapura dikenakan tarif lebih rendah dari Indonesia. Tarif impor dinaikkan gara-gara Amerika terus-terusan defisit perdagangan dengan berbagai negara. Dengan Indonesia, defisitnya mencapai 17,9 miliar dolar Amerika. Ini artinya Indonesia lebih banyak ekspor barang ke Amerika ketimbang mengimpor barang dari Amerika. Ekspor terbesar diantaranya mesin, tekstil, alas kaki, dan minyak nabati. Amerika juga merupakan 3 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia. Lalu bagaimana nasib ekspor Indonesia ke Amerika setelah tarif baru Mr. Trump? Tentu banyak pihak khawatir. Tarif impor yang tinggi membuat produk Indonesia terpaksa dijual lebih mahal di Amerika. Akibatnya perusahaan eksportir bisa kalah daya saing dan nilai ekspor anjlok. Perusahaan lama-lama bisa merugi dan ujung-ujungnya mem-PHK ribuan karyawan. Melihat dampaknya yang tidak main-main, pemerintah langsung bentuk tim khusus. Tugasnya untuk menegosiasi tarif agar bisa turun. Meski dibayangi tarif bea masuk impor tinggi, gabungan perusahaan eksportir Indonesia memprediksi nilai ekspor masih bisa surplus karena tarif yang dikenakan ke Indonesia cukup kompetitif dibandingkan negara produsen lain seperti Vietnam, Cina, dan Kamboja. Tapi Indonesia tetap harus hati-hati karena Vietnam dan India kini mulai menempuh negosiasi tarif impor dengan Amerika. Kalau Vietnam kan dia lakukan barang Amerika diturunkan bea masuknya ke Vietnam dengan harapan aku negosiasi Vietnamnya dari 46% diturunkan gitu loh. Nah tentu kalau di antara pesaing kita mungkin yang terendah ya dikenakan oleh Amerika. Jadi juga itu merupakan peluang juga sebetulnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, waspada penjamret incar lansia. Seorang nenek pulang dari pasar dijamret tasnya oleh pelaku yang mengendarai motor. Penjamret membututi seorang nenek yang berjalan kaki pulang dari pasar di Jalan Pasundan, Medan. Pelaku menjamret tas korban yang berisi uang jutaan rupiah. Agar tak mudah dilacak, pelaku menutup plat nomor motornya. Oh ini dia. Sementara itu pemirsa, ruko onderdil mobil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan disatroni perampok. Pelaku yang memakai penutup wajah ala ninja masuk toko menjebol pintu belakang lantai 2. Pelaku beraksi seorang diri dan menggasak 20 gram emas dan uang tunai puluhan juta rupiah. Pemilik ruko terluka dianiaya pelaku. Ini dia pelaku dia. Oh. Itu nenek tadi. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli kembali memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Peduli terhadap sesama, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli memberikan bantuan CSR kepada Yayasan Anonim Sahabat Villa di Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan perlengkapan bayi, perlengkapan kebersihan, susu hingga paket sembako diserahkan oleh Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Ray Reski kepada pengurus rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Villa. 10.000 pengunjung menyaksikan puncak Festival Balon Udara yang digelar di alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah. Berita ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Ribu pengunjung menyulap alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah menjadi lautan manusia. Pengunjung meramaikan puncak Festival Balon Udara Mudik Wonosobo 2025 menerbangkan 44 balon udara raksasa penuh corak dan warna. Setiap balon udara ditambatkan tali dengan ketinggian maksimal 30 meter. Demi mengabadikan momen penerbangan balon udara, sebagian besar pengunjung dari luar kota datang sejak dini hari. Festival tahunan ini kan kami baru pertama kali turun ke sini, jadi ya mungkin kami tertarik ya. Sekalian liburan lebaran. Airnav Indonesia.